Ada satu fatwa yang saya dengar dari seorang syekh, ya, ditanya kepada beliau, ya syekh, di sana ada satu komunitas muslimin yang mengajak manusia untuk sholat, mengajak manusia untuk puasa, mengajak manusia untuk berakhlak baik. Ya, tetapi mereka tidak konsen dan tidak fokus dengan tauhid dan akidah. Itu bentuk pertanyaannya. Dan banyak orang-orang bertobat dikarenakan mereka. Banyak orang yang tadinya pemabuk, berzina, penzina, berjudi, tiba-tiba sudah jadi jamaah sholat di masjid. Kata Syekh, ya perkara bukanlah hanya sekedar sholat dan puasa. Tapi permasalahan yang paling terpenting adalah pensucian akidah. Berapa banyak orang-orang munafikin sholat satu saf dengan Abu Bakar As-Siddiq, bermakmum di belakang Nabi Muhammad SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, satu safnya mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq dikarenakan hati mereka rusak. Ya, dikarenakan akidah mereka adalah akidah yang menyimpang dari akidahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal yang paling terpenting, kata beliau, kata Syekh Muhammad Aman Jami rahimahullah, yang paling terpenting adalah tarbiyah umat Islam di atas akidah yang sahihah, di atas akidah yang lurus, di atas akidahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga teman-teman, waqad makatha an-nabiy SAW fi Makkah ba'da bi'tsatihi 13 sanah yad'un nas ila tasi aqidah wa ila tauhid wa lam tanzil alaihi al-fara'id illa fil Madinah. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau diutus sebagai Rasul, beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Apa yang disuruh oleh Nabi SAW selama beliau di Mekah? Yang beliau seru adalah pembersihan akidah. Yang beliau ajak adalah kepada tauhid. Dan pada waktu itu Allah tidak menurunkan kewajiban-kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kecuali setelah Rasulullah hijrah ke Madinah atau di akhir-akhir fase Mekah. Tapi awal yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah pensucian akidah mereka. Sehingga lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lahirlah orang-orang seperti Umar bin Khattab. Lahirlah orang-orang seperti Utsman bin Affan. Lahirlah orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Besarnya ujian dan cobaan yang mereka hadapi, besarnya fitnah yang mereka mereka lewati, mereka tetap di atas akidah yang sahihah karena memang Nabi mendidik mereka di atas akidah tersebut. Di antara sejarah yang cukup membuat banyak orang-orang pada waktu itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, terkhusus di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, para hadirin hadirat. Ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, pada waktu itu muncul kelompok Syiah As-Sabaiyah. Muncul kelompok An-Nasibiyah. Kemudian muncul juga kelompok Khawarij. Tidak sedikit manusia yang terpengaruh dengan mereka, tidak sedikit, cukup banyak. Ya, kelompok Nasibiyah mereka membenci Ahlul Bait. Kelompok Khawarij mereka mengkafirkan sebagian sahabat Nabi SAW. Kelompok Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sekian banyaknya orang-orang yang mereka mengikuti jalan yang tersesat tadi, tidak ada satupun sahabat Nabi SAW di antara semua golongan tadi. Tidak ada satupun sahabat Nabi bersama Khawarij. Pada jumlah mereka ratusan ribu orang. Tidak ada satupun sahabat Nabi bersama Syiah yang menuhankan Ali. Dan juga tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang bersama Nasibiyah yang membenci kepada Ahlul Baitnya Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka diajarkan akidah oleh Nabi SAW. Mereka diajarkan tauhid oleh Rasulullah. Ya, begitu juga ketika ada seorang sahabat bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hanya beberapa saat belajar dengan Nabi SAW di Mekah pada waktu itu. Hanya beberapa saat. Enggak lama beliau belajar dengan Rasulullah. Beliau pulang ke negerinya, ke negeri Yaman. Dia ajak ibunya masuk Islam. Dia ajak bapaknya masuk Islam. Dan beliau ajak istrinya masuk Islam. Baik.
Setelah semuanya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah engkau mandi di Dhi Syarrah." Jadi di negeri Yaman ada sebuah tempat keramat yang bernama Dhi Syarrah. Di situ ada batu dan ada air yang mereka berkeyakinan pantang orang mandi di situ, nggak boleh mandi di situ. Kalau mandi di situ bisa kualat. Tapi itu keyakinan mereka. Kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak takut aku mandi di situ? Tempat itu akan memberikan kecelakaan buat saya." Kata Tufail bin Amr ad-Dausi, "Idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki." Pergilah engkau, mandilah engkau ke sana. Aku sebagai penjamin buat engkau. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Subhanallah. Nggak butuh waktu yang lama belajar dengan Nabi SAW untuk mengetahui hal yang seperti ini. Karena itulah yang difokuskan oleh Nabi SAW. Terkadang berapa banyak orang-orang yang mereka belajar agama dengan waktu yang lama, dengan waktu yang panjang. Ya bahkan sebagian rambutnya mereka memutih. Belajar ilmu agama. Tetapi masih dengan jimat-jimat. Ya masih dengan tawasul-tawasul yang tadi dibenarkan. Ya masih dengan doa-doa datang ke kuburan dan yang semisalnya. Padahal Masya Allah kesemangatan mereka itu sangat luar biasa dalam belajar agama. Kenapa bisa demikian? Karena mereka jauh dari akidahnya Nabi Muhammad SAW. Seorang Umar bin Khattab ketika melewati Hajar Aswad, beliau berkata, "Ya Hajar, innaki hajar la tadur wa la tanfa." Wahai batu, engkau cuma sekedar batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, nggak butuh aku cium kamu, wahai batu. Tetapi berbeda dengan hal yang apa yang kita lihat hari ini di tengah-tengah umat Islam. Justru bahkan sebagian tokoh-tokoh agama yang mereka menjual jimat. Ini kamu kalau jimat, ini kalau ini cincin kamu pakai, kamu bisa ini, kamu bisa ini, bisa itu. Subhanallah. Ya, padahal ini merupakan prinsip agama yang hanya beberapa saat para sahabat Rasulullah SAW sudah faham apa inti dari agama tadi. Kenapa? Karena fokusnya Nabi SAW dalam masalah akidah.